Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nelus Gabriel Babu, NIM 23320092, Prodi PJKF kelas C semester 6. Di sini saya akan membuat video tugas 4 micro teaching tentang analisis keterampilan berpikir analitis. Di dalam materi ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama konsep keterampilan berpikir analitis, yang kedua identifikasi indikator keterampilan berpikir analitis, yang ketiga operasionalisasi keterampilan berpikir analitis atau konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Baik, yang pertama itu konsep keterampilan berpikir analitis. Keterampilan berpikir analitis adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, menguraikan, menghubungkan, membandingkan dan mengevaluasi informasi atau suatu permasalahan secara logis sehingga dapat menghasilkan keputusan dan solusi yang tepat. Menurut taksonomi Bloom revisi oleh Anderson dan Cradwell 2001, berpikir analitis berada pada tingkat analisis atau C4, yaitu kemampuan menguraikan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta memahami hubungan antar bagian tersebut. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani atau PJOK, keterampilan berpikir analitis sangat penting karena guru tidak hanya mengajarkan teknik gerak, tetapi juga harus mampu menganalisis kemampuan peserta didik, menemukan kesalahan gerak, menentukan penyebabnya, dan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Pada kegiatan mengajar dalam kelompok kecil, mahasiswa dituntut mampu menganalisis seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kelas, penggunaan media, hingga evaluasi hasil belajar. Yang kedua itu identifikasi indikator keterampilan berpikir analitis. Indikator keterampilan berpikir analitis dalam pembelajaran PJOK meliputi yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Mahasiswa mampu menemukan permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran. Misalnya, peserta didik belum mampu melakukan teknik dasar dengan benar atau kurang aktif saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu menguraikan informasi. Mahasiswa mampu menguraikan komponen pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, materi, metode, media, langkah pembelajaran, dan penilaian sehingga diketahui bagian mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu menganalisis hubungan sebab akibat. Menganalisis hubungan sebab akibat, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab munculnya suatu masalah serta dampaknya terhadap keberhasilan pembelajaran. Yang keempat itu membandingkan teori dengan praktik.
membandingkan teori dengan praktik, mahasiswa mampu membandingkan pelaksanaan pembelajaran dengan teori pembelajaran PJOK atau rencana pembelajaran semester atau RPS, sehingga dapat mengetahui apakah pembelajaran sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang benar. Yang kelima itu menggunakan bukti hasil observasi. Mahasiswa memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi, pengamatan, lembar observasi, atau rubrik penilaian sehingga kesimpulan yang diambil bersifat objektif. Yang keenam itu menarik kesimpulan. Mahasiswa mampu menyimpulkan hasil analisis mengenai kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran. Yang berikut memberikan solusi. Mahasiswa mampu menyusun strategi perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih efektif. Yang ketiga, operasionalisasi keterampilan berpikir analitis, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Contoh, teknik passing bawah volley. Konsep mahasiswa mengajar teknik passing bawah kepada teman dalam kelompok kecil yang terdiri dari atas 6 sampai 8 orang. Selama pembelajaran, mahasiswa melakukan observasi terhadap proses mengajar dan kemampuan peserta dalam melakukan gerakan. Operasional berdasarkan indikator. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kegiatan. Mengidentifikasi masalah kegiatan. Yang pertama itu mengamati teknik passing bawah setiap peserta, mengidentifikasi kesalahan gerakan. Contoh temuan itu lutut tidak ditekuk, posisi kaki kurang seimbang, lengan tidak lurus saat kontak dengan bola tidak terarah. Manfaat bagi keterampilan mengajar, mahasiswa mengetahui kesulitan yang dialami peserta sehingga dapat menentukan fokus perbaikan. Yang berikut itu menguraikan informasi. Mahasiswa menganalisis seluruh komponen pembelajaran antara lain yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, materi yang disampaikan, yang berikut itu demonstrasi teknik, berikut metode pelatihan, penggunaan media, pengelolaan waktu, dan evaluasi pembelajaran. Manfaat mahasiswa mengetahui bagian pembelajaran yang sudah efektif dan bagian yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga itu menganalisis hubungan sebab akibat. Kegiatan mahasiswa menganalisis penyebab kesalahan peserta. Contoh itu demonstrasi dilakukan terlalu cepat. Yang kedua itu latihan masih sedikit. Yang ketiga umpan balik kurang. Akibat peserta belum memahami teknik dengan benar. Yang berikut banyak gerakan yang salah. Yang berikut hasil belajar belum optimal. Manfaatnya itu mahasiswa mampu menentukan penyebab utama sebelum memberikan solusi. Yang keempat itu membandingkan teori dengan praktek. Kegiatannya itu mahasiswa membandingkan proses pembelajaran dengan teori pembelajaran PJOK yang menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan gerak harus melalui demonstrasi, latihan bertahap, pengulangan dan umpan balik. Manfaatnya mahasiswa mengetahui apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan teori dan RPS. Yang kelima itu menggunakan bukti hasil observasi. Kegiatannya itu mahasiswa menggunakan lembar observasi, mencatat. Yang pertama itu mencatat jumlah peserta yang mampu melakukan passing dengan benar. Yang kedua itu kesalahan teknik yang sering terjadi. Yang ketiga keaktifan peserta. Manfaatnya itu penilaian menjadi objektif dan tidak berdasarkan pendapat pribadi. Yang keenam, menarik kesimpulan. Contoh kesimpulan,
Pembelajaran belum optimal karena demonstrasi teknik kurang jelas dan kesempatan latihan masih terbatas. Manfaatnya, kesimpulan menjadi dasar untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Yang ketujuh, memberikan solusi. Mahasiswa melakukan perbaikan dengan cara yang pertama itu memberikan demonstrasi teknik secara perlahan. Yang kedua itu menggunakan media video atau gambar gerakan. Yang ketiga, membagi peserta menjadi kelompok kecil agar semua memperoleh kesempatan latihan. Dan yang berikut, memberikan koreksi secara langsung setelah setiap percobaan. Yang berikut, mengadakan refleksi dan evaluasi pada akhir pembelajaran. Dampak terhadap keterampilan mengajar. Penerapan keterampilan berpikir analitis dalam pembelajaran PJOK akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih sistematis, menjalankan teknik olahraga secara lebih jelas, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi, mengelola kelompok kecil secara efektif, memberikan umpan balik yang objektif dan membangun, mengevaluasi hasil berdasarkan data hasil observasi, kesimpulan, keterampilan berpikir analitis merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki calon guru PJOK melalui kemampuan mengidentifikasi masalah, menguraikan informasi, menganalisis hubungan sebab akibat, membandingkan teori dengan praktik, menggunakan bukti hasil observasi, menarik kesimpulan, dan memberikan solusi. Mahasiswa dapat meningkatkan kelompok mengajar dalam kelompok kecil. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih efektif, tujuan pembelajaran tercapai, dan keterampilan gerak peserta didik dapat berkembang secara optimal. Baik, sekian dan terima kasih.